Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Novianti dengan NIM 120704043. Di sini saya akan memaparkan apa yang telah saya tulis di sebuah infografis, di mana infografis ini berisi dari review paper yang sebenarnya topiknya sendiri saya ambil dari salah satu subtopik atau topik dari mata kuliah biokimia medis yang terkait dengan analisis eh, karbohidrat atau glukosa. Nah, di sini papernya sendiri berjudul Aktivitas Antidiabetes Stigmasterol dari minyak kedelai dengan menargetkan transporter glukosa GLUT4. Sebelum masuk ke apa yang saya rangkum dalam sebuah infografis ini sendiri, saya akan memaparkan soal apa itu sebenarnya diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu adalah salah satu penyakit metabolik kronis yang sebenarnya umum dan hampir semua di negara di dunia itu punya apa ya masalah terkait diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus sebenarnya ada di dua tipe, tipe satu dan tipe 2. Untuk di paper ini sendiri sebenarnya lebih fokus kepada tipe 2 karena diabetes tipe 2 ini itu sebetulnya termasuk yang paling banyak dialami oleh orang-orang. Bahkan kalau dari sebuah data itu sekitar 90% dari pasien diabetes mellitus itu ya itu diabetes mellitus tipe 2. Nah, masuk lagi ke infografis yang telah saya tulis, di sini ada urgensi penelitian. Nah, ini terkait apa yang mendasari paper ini sendiri dibuat atau kayak penelitiannya dibuat. Penelitiannya dibuat karena obat-obat yang dinilai tersedia pada saat ini untuk penanganan diabetes tipe 2 itu punya masalah keterbatasan dalam hal hasil tolerabilitas dan efek samping yang berbasis maksudnya masih ada mekanisme di mana itu tuh merugikan, namanya juga obat kimia kan. Nah, oleh karena itu, oh, tadi dinilai kan masih masih belum aman gitu ya, atau efektif dalam mencegah T2DM T2DM ini. Untuk itu, beberapa ilmuwan khususnya mencari alternatif. Salah satunya dimulai dari ada melihat senyawa-senyawa metabolit sekunder pada tumbuhan-tumbuhan yang ada dunia gitu ya. Jadi udah sebuah tren nih di mana bergeser pengobatan tumbuhan tuh jadi tren baru gitu. Dan sebenarnya banyak gitu bukan cuma stigmasterol, tapi ada seperti misalkan ada yang kayak Momordika carantia, Punica granatum, Pseudium quasapa gitu ya. Itu adalah beberapa senyawa metabolit sekunder yang uh, akhirnya jadi tren gitu. Nah, masuk lagi ke tujuan papernya sendiri. Tujuannya itu penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki sebenarnya aktivitas apa sih aktivitas antidiabetes, mekanisme potensial stigmasterol tuh seperti apa gitu sebagai senyawa metabolit sekunder yang berasal dari minyak kedelai eh, yakni sebuah fitosterol pastinya kalau karena pistosterol itu berasal dari tumbuhan jadi strukturnya mirip dengan kolesterol cuma kalau kolesterol itu kan berasal dari mamalia gitu kan. Nah, baik secara in vitro maupun in vivo kalau di paper ini sendiri. Nah, untuk alur proses penelitiannya sendiri, seperti yang ada di layar, gitu ya, mulai dari pastinya minyak kedelai. Kalau di penelitian ini minyak kedelai ini disiapin dari suatu daerah, gitu ya, si senyawa stigmasterolnya. Jadi kayak diisolasi gitu ya, stigmasterolnya. Nah, kenapa pada paper ini dimulai dari transfer glukosa GLUT4? Karena transfer glukosa fasilitatif insulin responsif GLUT4 itu adalah salah satu dari 13 protein transporter glukosa yang dikenal dan ada di adiposa, otot rangka, dan sel otot jantung. Nah, GLUT4 itu berkolerasi dengan homeostatis glukosa yang dimediasi insulin di seluruh tubuh. Jadi banyak banget perhatian tuh pada hubungan antara IR dan GLUT4 gitu. Nah, dari banyaknya penelitian itu dilaporkan bahwa manipulasi transgenik gluten 4 pada tikus itu punya efek mendalam pada homeostatis glukosa dan lipid. Maka oleh karena itu di paper ini di dalam prosesnya seperti yang ada di alur proses penelitian itu lokasi transgluten 4 berbasis L6
itu ditujukan untuk menemukan agen alami yang dapat mendorong translokasi GLUT4 ke membran sel. Stigmasterol nantinya akan menunjukkan stimulasi kuat transportasi GLUT4 ke membran plasma. Lalu ekspresi GLUT4 dalam sel 6 akan meningkatkan secara signifikan setelah penambahan stigmasterol ini. Hasil in vitro masih bukti awal peran stigmasterol dalam meningkatkan ekspresi GLUT4 gitu. Nah, pada IR yang parah, itu ekspresi protein GLUT4 itu bisa dikurangi dengan cara yang sama, baik pada jaringan adiposa maupun otot rangka seperti itu. Nah, pengujian pada otot rangka dan WEAT mencit KKAY itu seperti yang diharapkan, hasilnya menunjukkan bahwa tingkat ekspresi GLUT4 pada otot rangka dan lebih rendah pada tikus gitu. Jadi setelah 4 minggu pengobatan stigmasterol, tingkat ekspresi GLUT4 pada jaringan ini tuh meningkat secara signifikan. Akhirnya dihasilkan ekspresi dan translokasi gitu ya, GLUT4 baik in vitro dan in vivo gitu. Nah, untuk prosedur yang digunakan pada pada penelitian ini gitu ya, dijelaskan ada paper itu sebetulnya dimulai dari persiapan materi dan stigmasterol gitu. Jadi kayak minyak kedelainya itu yang diambil secara komersil gitu. Jadi kalau di sini tuh dibeli dari supermarket gitu di China gitu kan. Nanti diolah gitu kan, nanti dihasilkan segala macamnya. Lalu uh, nanti akan dihasilkan stigmasterol tadi. Lalu ada elusidasi kimia stigmasterol, jadi senyawanya diisolasi, diidentifikasi sebagai stigmasterol dengan membandingkan spektrum massa dan spektrum NMR dengan data referensi. Terus ada kultur, jadi sel tikus L6-nya dipertahankan dalam inkubator dan dilembabkan pada suhu sekian, dengan oksigen sekian gitu. Atau juga ada uji translokasi GLUT4, jadi dilakukan oleh sistem screening translokasi GLUT4 berbasis sel dalam sel L6 yang ekspresiin PR4 M orange secara stabil. Gitu. Sistem screening ini tuh ditetapin menurut penelitian yang sebelumnya, jadi paper-paper yang udah ada gitu. Ada juga glukosa yang penyerapan glukosa, jadi memakai kit analog diaglukos berfluorensis berbasis sel buat deteksi penyerapan glukosa dan segala macamnya. Lalu analisis Western blotting dan sel 6, jadi ekstraksi protein dan analisis Western blotting dilakukan menurut penelitian sebelumnya juga. Jadi kayak sel L6-nya diinkubasi dengan dosis stigmasterol yang berbeda dan insulin selama 24 jam sebelum mengekstraksi protein untuk analisis Western blot. Lalu ada perawatan hewan sendiri. Jadi mencit kakak AY-nya itu diperoleh dari persilangan betina kakak hitam dengan jantan AY kuning obesitas. Jadi yang mengalami obesitas, hiperglemik dan hipersolemik dari resisten insulin. Gitu. Nah, ada analisis biokimia dan histologisnya. Jadi setiap sampel yang diperoleh dengan cara mensentrifikasi sampel darah pada 3000 rpm selama 15 menit. Indeks biokimianya termasuk kolesterol TC, trigliserida, kolesterol lipoprotein, dan densitas rendah. Ekstrak jaringan Western blotting, tingkat ekspresi GLUT4 dalam jaringan deteksi dalam menggunakan teknik Western blotting. Nah, pada akhirnya hasilnya sendiri ternyata gitu ya, setelah dilakukan penelitian tersebut, dinyatakan stigmasterol tersebut tuh berhasil atau efektif dalam memperbaiki hiperglikemia dan hiperlipidemia pada tikus KKAY. Kemungkinan mekanisme antidiabetes SMR dijelaskan bahwa stigmasterol ini ningkatin IR dengan ningkatin ekspresi dan translokasi GLUT4 baik secara in vitro dan in vivo. Artinya gitu ya, pada akhirnya stigmasterol berpotensi menjadi agen yang efektif dalam terapi diabetes mellitus tipe 2. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.